Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Achievers, kita akan mempelajari tentang industri keuangan non-bank. Pada video ini akan menyajikan beberapa lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang juga turut membantu di dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Kita mulai, yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Pihak penanggung adalah badan yang menanggung asuransi dari pihak tertanggung, sedangkan pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan dirinya ke pihak penanggung. Sedangkan premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari pihak tertanggung atas keikutsertaannya dalam asuransi. Besarnya premi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Achievers, dalam kegiatan asuransi yang bergerak dalam bidang usaha asuransi, yang pertama, usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Yang kedua adalah usaha penunjang asuransi, yaitu yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa aktuaria. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan asuransi terdiri atas tiga. Yang pertama adalah perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi kerugian merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kemudian, perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi, merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Lembaga yang kedua adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat dana pensiun. Achievers mungkin sering mendengarkan tentang pensiun ya. Baik, dana pensiun terdiri atas yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana ini merupakan dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian, dana pensiun lembaga keuangan merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan, merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Lembaga yang ketiga adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan memiliki jenis. Yang pertama adalah
perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura atau badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur, merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Dan lembaga yang ketiga adalah industri lembaga jasa keuangan lainnya, terbagi atas yang pertama adalah perusahaan penjamin kredit. Perusahaan ini merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit. Pembentukan lembaga ini merupakan penjaminan kredit dimaksudkan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah atau yang sering kita dengar UMKM. Yang kedua adalah perusahaan penjaminan infrastruktur, merupakan persero yang didirikan untuk tujuan memberikan penjaminan pada proyek kerja bersama pemerintah, badan usaha di bidang infrastruktur dengan cara penyediaan penjaminan infrastruktur. Yang ketiga adalah pembiayaan ekspor. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disebut sebagai LPEI merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Dan yang keempat adalah perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, merupakan lembaga atau perusahaan yang dibentuk dengan tugas menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang didirikan dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan yang terakhir adalah Lembaga Keuangan Mikro atau disebut sebagai LKM, merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Achievers, selanjutnya adalah Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, yaitu hukum gadai. Ada yang tahu pengertian hukum gadai? Hukum gadai adalah kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut termuat pembelian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak dapat menebus jaminannya. Jenis pegadaian ada dua. Yang pertama adalah pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan uang pinjaman kepada peminjam berdasarkan hukum gadai. Jasa pelayanan pegadaian konvensional memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan secara mudah dan cepat tanpa membuka rekening. Dan yang kedua adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Gadai syariah disebut juga RAN, yaitu perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut.
Kemudian kita akan beranjak kepada pasar modal. Pasar modal sudah sering didengar ya. Pasar modal berasal dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal. Adapun beberapa fungsi daripada pasar modal adalah yang pertama, fungsi saving, yang kedua, fungsi kekayaan, yang ketiga, fungsi likuiditas, yang keempat adalah fungsi pinjaman. Achievers, kita bahas yuk. Fungsi saving. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Yang kedua, fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan. Sedangkan fungsi likuiditas adalah instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya dibandingkan dengan rumah dan tanah. Dan fungsi pinjaman adalah pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan yang membiayai kegiatannya. Achievers, di samping dari fungsi pasar modal, kita juga perlu mengetahui apa manfaat daripada pasar modal itu sendiri. Yang pertama adalah bagi emiten. Manfaat pasar modal bagi emiten adalah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. Kemudian, manfaat pasar modal bagi emiten adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima adalah ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian kita akan melihat manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua adalah memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki, memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Selanjutnya adalah dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang industri keuangan non-bank. Untuk lebih paham, silakan membaca buku paket Ekonomi kelas 10, penerbit ESIS. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih.